Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai, di sini kami dari kelompok 4 yang akan menjelaskan dan mempresentasikan website yang berisi informasi tentang kuliner khas Cirebon. Nah, di video kali ini kami buat untuk merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah AI Web for Design dengan dosen pengampu Ibu Messi Febima M.Com. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Linta Putra Mita dengan NIM 2025-10328 dan yang dilanjut dengan rekan saya. Saya Anis Rina Kamila Paramita dengan NIM 2025-10332 dan teman saya. Saya Rohman Fadila dengan NIM 2021030022. Akan dilanjutkan dengan teman saya. Dengan saya yaitu Aditya Fatur Rahman dengan NIM 2025-10338. Baik, setelah kami berempat memperkenalkan diri, di sini saatnya kita menjelaskan website yang telah dibuat. Jadi dari menu awal login, tapi tidak akan dijelaskan oleh saya, yang akan dijelaskan oleh Nisrina. Silakan Nisrina. Baik Lintang, terima kasih. Jadi pertampilan awal ini kalian akan melihat selamat datang di Rasa Nusantara Sistem Informasi Kuliner Cirebon dengan tema batik, yaitu kalian bakal ngisi, pertama itu ada user dan password. Jika kalian sudah ngisi user dan password, kalian klik masuk ke dashboard. Dan di sini akan dijelaskan oleh Lintang lagi. Terima kasih Nisrina. Karena kita sudah masuk sebagai user, nah di sini kita akan disuguhkan beranda atau dashboard. Jadi kita bisa lihat ada total kuliner, lokasi wisata, dan juga kategori, dan yang terakhir ada kuliner aktif. Total kuliner yang ada di website ini berjumlah 6 dan lokasi wisatanya juga berjumlah 6, lalu kategorinya atau jenisnya ada 3 dan juga kuliner aktifnya ada 6 buah. Nah, di sini juga di bawah bisa kita lihat ada kartu ucapan nih, yaitu selamat datang di katalog kuliner Cirebon. Dan juga nanti kalian bisa klik buka peta kuliner, tapi tidak akan dijelaskan oleh saya. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai katalog kuliner unggulan. Nah, karena tadi berjumlah 6, di sini ada empal gentong, nasi jamblang, nasi lengko. Tapi kalau hari ini saya mau nasi lengko, bisa kita search di search bar. Kita ketik nasi lengko. Nah, teman-teman, di sini sistem akan menunjukkan apa yang kita cari, yaitu nasi lengko. Dan juga kalau kalian mau mengubah kategorinya, di situ kita bisa klik drop down. Hari ini saya mau makan makanan yang berkuah. Nah, keluar hasil dari sistem pencarian ini makanan-makanan berkuah seperti empal gentong, docang, dan juga mie koclong. Lalu, kalau kalian mau tahu lebih detail, akan dijelaskan oleh Nisrina. Oke, terima kasih Lintang. Jadi di sini ada detail dari contoh, saya akan mengambil menu dari empal gentong. Di sini kalian akan melihat apa aja yang ada di empal gentong ini, kayak sejarah, ciri khas, bahan utama, terus ada catatan penyajian dan juga catatan budaya. Dan kalian kalau masih mau lihat menu detail yang lain, kalian bisa klik tanda 3 di sini di atas sebelah kiri. Terus beranda, dan kalian bisa lihat menu-menu detail menu yang lain. Terus ada contoh dari nasi jamblang nih, ada sejarahnya juga, ciri khas, bahan utama, penyajian, dan catatan budaya. Teman-teman, izin menambahkan, selain kita bisa lihat di dashboard, kita bisa mengklik sidebar ya teman-teman. Di pojok sebelah kiri atas kita bisa lihat ada sidebar. Nah, di situ tertera ada halo user, jadi kita sebagai user, dan juga di bawahnya ini ada beranda, rekomendasi kuliner, peta lokasi wisata, dan juga tempat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rohman. Silakan Rohman. Baik, terima kasih untuk Mbak Lintang. Pada bagian ini, pengguna dapat melihat peta lokasi kuliner
khas Cirebon yang menggunakan OpenStreetMap. Peta ini menampilkan beberapa titik lokasi kuliner khas Cirebon. Ketika salah satu market dipilih, akan munculnya informasi nama tempat beserta tombol buka rute, sehingga pengguna dapat langsung menuju lokasi dengan bantuan navigasi. Di sebelah kiri peta juga terdapat daftar nama kuliner. Daftar ini memudahkan pengguna untuk memilih tempat makan yang ingin dicari dan peta akan langsung mengarahkan ke lokasi yang dipilih. Selanjutnya, pada bagian rekomendasi kuliner, sistem menampilkan beberapa makanan khas yang direkomendasikan seperti empal gentong Haji Apun, nasi jamblang Ibu Nur, dan tahu gejrot Kanoman. Setiap rekomendasi dilengkapi dengan deskripsi singkat agar pengguna mengetahui keunikan dari masing-masing kuliner. Kemudian pada bagian jejak rasa Cirebon, pengguna dapat melihat informasi mengenai sejarah dan budaya di balik kuliner khas Cirebon. Contohnya penggunaan daun jati pada nasi jamblang, teknik masak empal gentong menggunakan gentong tanah liat, dan serta cerita budaya lainnya yang membuat kuliner khas Cirebon memiliki ciri khas sendiri. Oke teman-teman, tadi kita sudah mereview bagian dari tampilan dari user itu sendiri. Nah, sekarang kita akan beralih ke mode tampilan sebagai admin. Kita bisa logout dulu di pojok kanan atas. Setelah itu, kita isi username, kita ketik admin. Dan passwordnya kita ketik admin 123. Nah, pada tampilan admin kali ini akan dijelaskan oleh Saudara Adit. Silakan Adit. Oke teman-teman, karena tadi kan sudah dijelaskan tuh di halaman user base itu ada apa aja tampilannya, dan sekarang mungkin kita akan masuk ke menu tampilan admin itu seperti apa sih. Sebenarnya itu perbedaannya tidak terlalu banyak teman-teman, karena mungkin admin itu dia itu lebih ke nambahin data yang ada aja sih teman-teman. Untuk di admin itu masih sama, ada beranda, ada informasi singkat tentang beranda nih, lalu juga masih ada card tentang selamat datangnya. Untuk fitur dashboard seperti menu makanan, search bar, lalu drop down kategori juga masih ada nih. Nah, untuk detail juga masih sama ya teman-teman, seperti user gitu ya. Untuk peta lokasi juga sama, fitur-fiturnya juga masih ada semua teman-teman. Dan di sini juga ada rekomendasi kuliner, cerita budaya serta footer juga masih ada dan sama gitu. Mungkin di admin itu fitur utamanya itu dan data master sih tepatnya, karena kan nantinya kan untuk menambah data yang ada gitu biar nanti bisa dilihat oleh user teman-teman. Langsung saja kita di sini ke sidebar lalu ke data master. Nah, ini dia tampilan home dari data master itu sendiri. Nah, di data master itu admin bisa ngapain aja sih teman-teman. Nah, pertama admin itu bisa ngelihat datanya nih udah ada apa aja. Kayak di sini kan udah buat nih kami nih. Di sini ada empal gentong, nasi jamblang, nasi lengko, docang dan lain-lain. Nah, di halaman data master ini itu kan ada tabel. Ini setiap tabel tuh punya kolom teman-teman, seperti ada nomornya, ada gambar nih buat nampilin makanannya, lalu pasti nama kulinernya lah, pasti juga ada kategori, bahan utama, asal daerah, lokasi, harga, status serta aksi nih. Aksi nih kayak kalau ketika klik nih kita ini bakal kemana sih, nah itu namanya aksi teman-teman. Nah, mungkin langsung aja ke fitur tambah datanya. Nah, di sini bakal kita masukin misalkan kopi. Nah, ini dia. Nah, untuk gambarnya sendiri itu karena kebetulan ini masih HTML CSS JS, jadi kita belum bisa asal langsung upload teman-teman. Kita palingan itu bisanya itu ngambil data dari online teman-teman nih.
Kayak contohnya itu saya sudah ada nih link gambar yang saya mau tempel nih. Ini kita bisa cari dari Google atau dari mana aja, asalkan gambarnya itu ada di internet aja teman-teman. Kayak kalian nanti tinggal tempel aja nih link gambar yang sudah kalian copy tuh. Bentar teman-teman, saya coba cari dulu ya. Nah ini teman-teman nih, saya sudah ada gambarnya. Nah kita tempel aja, ini kan online tuh. Nah dia langsung muncul previewnya tentang kopi nih tuh. Kita tempel linknya. Di sini juga kita input kategori, misalkan berkuah, ini minuman. Lalu bahan utama misalkan biji kopi. Serta asal daerah, misalkan kota Cirebon. Ini karena kan masih di Cirebon, itu sekitar Cirebon. Misalkan harganya itu 10.000. Nah, di sini untuk harga itu format sudah otomatis teman-teman. Jadi kalau kita tampang kode RP pun langsung berubah, nanti dia misalkan langsung angka 2. Nah, dia langsung teman-teman otomatis nih. Status ini non aktif itu berarti dia ntar nggak bakal ditampilin teman-teman kalau status non aktif. Jadi kayak ibarat kata produk ini tuh misalkan di map tuh udah nggak ada yang jualan, nah itu dinonaktifkan tuh statusnya. Batch ini mungkin lebih ke icon yang di sini nih. Ini nggak terlalu penting teman-teman, mungkin opsional ini. Deskripsi itu kayak ringkasan produknya tentang apa sih, kemarin kopi cocok diminum, kopi cocok diminum di malam hari. Lalu juga ada sejarah, mungkin sejarah. Ini kan demo, mungkin seadanya saja dulu ya. Ciri khas ini mungkin seperti rasanya pahit. Nah lalu juga bahan-bahan, mungkin cara penyajian. Nah ya sebenarnya untuk apa sih kita ngisi data dari sini? Sebenarnya fungsinya itu data dari sini dan ini bakal nampil di dashboard nih. Mungkin yang utama dari dashboard itu seperti namanya, gambar, kategori, asal daerah, dan untuk kayak bahan utama, harga, lalu batch, terus ringkasan, kayak apalagi sejarah, ciri khas, bahan-bahan, cara penyajian atau yang lainnya sampai bawah itu mungkin lebih ke detail lah teman-teman, karena ini nanti bakal ditampilkan di halaman detail nih. Kata mode ini opsional sih, nggak diisi juga boleh. Misalkan nama tempat, ini untuk nama tempat itu misalkan Citraland. Nah ini lumayan agak unik ya teman-teman. Jadi ketika kita mau input map itu kita harus ini nih input latitude sama longitude-nya dari Google Map gitu. Kayak misalkan contoh nih, ini kan udah nih yang udah Haji Apur nih, kita coba copy aja di sini ya guys. Nah lalu yang ini longitude-nya juga copy aja. Dia nanti bakal langsung ngehit API dari OpenStreetMap dan ngambilin preview mapnya. Nah ini sudah ada pop-up modelnya juga kalau data boleh ditambahkan. Nah kita balik ke dashboard ya teman-teman. Nah mungkin lanjut lagi ke data master itu, selain bisa nge-create dia juga bisa nge-edit teman-teman. Kayak misalkan ganti deh, jangan copy, jangan tambahin ada dah copy latte. Nah lalu kita simpan data, ya datanya akan sinkron lagi teman-teman. Nah mungkin terakhir dari fitur ini tuh ada hapus untuk menghapus produk yang kita tambahin teman-teman. Nah ini dan nah data sudah hapus kembali. Nah itu dia, mungkin itu saja akun fitur-fitur dari Super Admin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menjelaskan website berisi informasi makanan khas kuliner yang ada di Cirebon. Kami berempat izin pamit undur diri. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.